Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiksita Amalia, NPM 0623016141, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Pada video ini saya akan membahas mengenai chlorpyrifos sebagai agen toksik dalam kesehatan dan industri. Chlorpyrifos merupakan salah satu pestisida yang banyak digunakan dalam sektor pertanian untuk mengendalikan berbagai jenis hama tanaman. Namun, penggunaan yang tidak tepat justru menimbulkan resiko kesehatan bagi pekerja maupun masyarakat yang terpapar. Oke, berikutnya kita akan membahas profil pestisida. Pestisida yang saya bahas adalah chlorpyrifos. Nah, chlorpyrifos termasuk dalam golongan insektisida organofosfat, yaitu kelompok pestisida yang bekerja dengan mengganggu sistem saraf serangga. Pestisida ini digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama pada tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan lainnya. Chlorpyrifos tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, yaitu ada EC, ada WP, dan ada GR. Nah, untuk rumus molekul itu sendiri yaitu adalah C9H11Cl3NO3PS. Oke, slide berikutnya adalah karakteristik pestisida. Chlorpyrifos memiliki karakteristik berupa cairan berwarna putih hingga kuning kecoklatan dan memiliki bau khas sulfur. Dari sisi kimia, chlorpyrifos termasuk golongan organofosfat. Golongan organofosfat ini yaitu sulit larut dalam air namun mudah larut dalam pelarut organik. Tingkat toksisitas chlorpyrifos tergolong sedang hingga tinggi sehingga dapat berbahaya apabila terhirup, tertelan, atau terkena kulit dalam jumlah yang berlebihan. Karakteristik ini menyebabkan chlorpyrifos berpotensi menimbulkan resiko kesehatan apabila tidak digunakan sesuai prosedur keselamatan kerja. Oke, berikutnya adalah jalur paparan. Paparan chlorpyrifos dapat terjadi melalui 3 jalur utama. Nah, yang pertama itu ada inhalasi, yaitu masuknya pestisida melalui saluran pernafasan akibat menghirup semprotan atau uap pestisida. Dan yang kedua adalah dermal, yaitu kontak langsung antara pestisida dengan kulit saat proses pencampuran, penyemprotan, atau pembersihan alat. Dan yang ketiga itu ada oral, yaitu masuknya pestisida melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Setelah masuk ke dalam tubuh, pestisida dapat diserap dan diedarkan melalui aliran darah ke berbagai organ tubuh. Oke, berikutnya akan membahas mekanisme toksisitas chlorpyrifos. Chlorpyrifos memiliki target utama pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Setelah masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi dermal atau oral, chlorpyrifos akan dimetabolisme menjadi bentuk aktif disebut chlorpyrifos oksan. Metabolit aktif ini kemudian menghambat kerja enzim, yaitu AC. Normalnya, enzim tersebut berfungsi memecah neurotransmitter asetilkolin setelah impuls saraf dihantarkan. Namun, ketika enzim tersebut dihambat, asetilkolin akan menumpuk di sinaps saraf. Akibatnya, terjadi gangguan penghantaran impuls saraf sehingga muncul berbagai gejala keracunan. Efek biologis yang dapat ditimbulkan antara lain itu ada mual, muntah, pusing, keringat berlebih, tremor atau gemetar, kejang, gangguan pernafasan, serta gangguan fungsi saraf jangka panjang. Oke, berikutnya dampak kesehatan. Paparan chlorpyrifos dapat menimbulkan dampak kesehatan akut maupun kronis. Efek akut biasanya muncul segera setelah paparan seperti mual, muntah, pusing, sesak nafas, dan keringat berlebih. Sementara itu, paparan jangka panjang dapat menyebabkan kronis berupa gangguan saraf, kognitif, gangguan perkembangan anak, dan peningkatan resiko kanker. Oleh karena itu, penggunaan chlorpyrifos harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur keselamatan kerja. Berikutnya akan membahas tentang analisis artikel atau jurnal. Nah, artikel yang saya gunakan berjudul Cumulative Exposure Characteristic of Vegetable Farmers Exposed to Chlorpyrifos in Central Java, Indonesia, yang diterbitkan pada jurnal BMC Public Health tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik paparan kumulatif chlorpyrifos pada petani sayuran di Jawa Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat paparannya. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dengan melibatkan 152 petani sayuran yang aktif menggunakan chlorpyrifos.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 46,7% petani termasuk dalam kelompok paparan tinggi. Sebanyak 94% petani menggunakan campuran 2 atau lebih pestisida dalam 73% mengalami kontak langsung dengan pestisida pekat. Selain itu, lebih dari 80% petani mengalami percikan atau tumpahan pestisida saat pencampuran maupun penyemprotan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan APD yang benar serta edukasi mengenai penggunaan pestisida yang aman sangat penting untuk mengurangi resiko kesehatan akibat paparan klorpirifos. Pengendalian resiko paparan klorpirifos pada petani sayuran. Nah, klorpirifos itu dapat dilakukan pengendalian resiko yang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip hierarki pengendalian. Yang pertama itu ada eliminasi, yaitu menghilangkan penggunaan pestisida jika memungkinkan. Dan yang kedua yaitu substitusi, yaitu dengan mengganti pestisida berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Dan yang ketiga adalah rekayasa teknik, seperti penggunaan alat semprot yang lebih efisien dan penyediaan fasilitas penyucian yang memadai. Dan yang keempat adalah pengendalian administratif, seperti pengaturan jadwal kerja, pelatihan keselamatan, pemasangan rambu peringatan. Dan yang kelima adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD, seperti menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata, dan menggunakan. Oke, berikutnya peran tenaga kesehatan masyarakat. Nah, dalam pengendalian risiko klorpirifos, tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dampak kesehatan akibat paparan pestisida. Peran tersebut meliputi edukasi dan penyuluhan mengenai penggunaan pestisida yang aman, pelaksanaan surveillance kesehatan, identifikasi faktor risiko, advokasi kebijakan, serta kerjasama lintas sektor. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga berperan dalam melakukan monitoring kesehatan pekerja dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pestisida. Oke, slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa klorpirifos merupakan insektisida organofosfat yang banyak digunakan dalam sektor pertanian. Paparan klorpirifos dapat terjadi melalui inhalasi, kontak kulit, dan tertelan, serta dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan baik akut maupun kronis. Penggunaan pestisida yang aman, penerapan pengendalian risiko, serta penggunaan APD yang tepat sangat penting untuk melindungi kesehatan pekerja dan masyarakat. Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan edukasi, pengawasan kesehatan, dan penerapan keselamatan kerja agar risiko paparan klorpirifos dapat diminimalisasikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.